kasih rekan-rekan wartawan. Hari ini saya tadi selaku dan Satgas Karhutla PLH bersama staf dan unsur-unsur pimpinan di wilayah Dandim, kemudian bermitra juga dengan PT Wirakarya Sakti. Kita meninjau areal di TMA di daerah Tebu Perbatasan Pekanbaru sepanjang perjalanan selama 2 jam. Selama 2 jam itu kita juga sambil memonitor, kemudian memantau gerakan adanya munculnya asap dan sebagainya. Secara visibil tadi kita di udara menemukan kabut yang cukup tebal dan jarak pandang kita terbatas sampai menjelang kita melanding. Saya pastikan ini adalah kabut asap. Tapi kami tidak melihat wilayah Jambi muncul ke sumber asap. Saya tidak melihat. Bahkan dalam perhitungan kami hingga hari ini Satgas Karhutla Jambi mencatat sudah 5 bulan musim kemarau, kami mencatat 733,9 hektar. Jika dibandingkan dengan peristiwa tahun 2019 ada 160.000 hektar, maka dalam kurun waktu hari ini kita hanya tercatat 0,6% dari total pernah kejadian tahun 2019. Dengan demikian saya pastikan untuk tahun ini Satgas Karhutla Jambi insya Allah bisa Jambi bebas asap, karena hanya 0,6 munculnya asap dari wilayah Jambi. Sedangkan kabut yang tadi saya alami itu saya pastikan bukan dari sumber dari kita, tapi terbawa angin dari segala arah. Bisa dari selatan, bisa dari barat atau dari utara, tetapi bukan dari wilayah kita. Terus jarak pandang di udara tadi pagi? Ya, jarak pandang tadi sebenarnya sangat terbatas, tidak sampai 10 kilo, tidak sampai 5 kilo, bahkan kurang dari 5 kilo. Itu kalau kita lihat ke bawah malah tadi tertutup. Kita tampak, kita akan naik ketinggian supaya tidak rawan dalam ketinggian pohon. Ya, tadi kita di 2000 feet, kemudian diharapkan kita dapat selah, tetapi memang jarak pandang kita di bawah 5.000. Nah, itu yang terjadi hari ini. Tidak mengganggu penerbangan? Sejauh ini tidak ada mengganggu penerbangan, bahkan secara teknis itu tidak ada pengaruhnya, karena perangkat sistem penerbangan masih dilengkapi dengan sistem yang baik. Terutama di daerah bandara saya tidak melihat adanya kabut terbang yang lewat tadi. Katanya saya melihat ke barat, arah ke barat tadi kami. Pak, kondisi di TMA sendiri sampai hari ini ya, masih ada asap? Kebetulan tadi TMA kami juga menyusuri daerah perbatasan Taman Nasional Bukit 30, yaitu daerah Pemayungan, yang ketika tanggal 14 September sampai dengan tanggal 17 September mengalami kebakaran hebat di tanah mineral, itu mencapai puluhan hektar. Dan setelah saya cek, memang di situ merupakan suatu unsur kesengajaan pembakaran lahan dilakukan oleh oknum. Nah, hari ini kami sudah pastikan dalam rapat evaluasi tadi, kami memberi penegasan kepada semua pihak bahwa ini pembakaran bukan saja sebagai pembakaran lahan, tapi sudah perambahan hutan. Karena sudah masuk pada buffer zone, bahkan di ujungnya sudah masuk ke garis Taman Nasional Bukit 30. Saya meminta pada seluruh aparat penegak hukum melalui Kapolres tadi dan juga dari KLH, dari Kehutanan yang memiliki kewenangan hukum untuk segera melakukan penindakan menangkap oknum itu karena sudah berkaitan dengan perambahan hutan. Dan kami sepakat tadi itu semua yang hadir bahwa kita harus bisa menghentikan perambahan ini. Dan kemudian kita mengambil langkah-langkah secara nyata di lapangan. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, kemudian segera kita laksanakan penegasan tentang kehadiran negara di wilayah itu. Baik kehadiran melalui TNI Polri, pemerintah daerah, kemudian unsur-unsur yang lain yang berkewenangan, kita bersatu padu melaksanakan kegiatan pengecekan lapangan, pemasangan patok, kemudian memberikan penegasan mana yang masuk di dalam kategori toleransi dalam undang-undang dibolehkan, mana yang tidak boleh, dan bagaimana segera mengambil alih lahan itu menjadi lahan-lahan hutan kembali. Pak, kalau dari